kedua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Untuk hari kedua ini, Ibu akan menjelaskan tentang tata tertib sekolah dan tata tertib kelas, dan disusul dengan cara pencegahan COVID-19. Sudah siap anak-anak hebat? Selamat menyaksikan. Apa itu tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah adalah semua aturan yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Siapa saja? Ya, murid, bapak ibu guru, karyawan, dan kepala sekolah. Lalu, apa saja tata tertib di SD Negeri Lempong ya? Baiklah, akan Ibu jelaskan. Tata tertib sekolah sebagai siswa atau siswi SD Negeri Lempong. Yang pertama, anak-anak harus sampai di sekolah kurang dari 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, anak-anak harus memakai seragam sesuai jadwal harian. Adapun jadwal harian antara lain, hari Senin anak-anak memakai seragam putih merah lengkap, sepatu hitam, memakai ikat pinggang dan topi. Begitu pula dengan hari Selasa, anak-anak memakai baju seragam merah putih. Selanjutnya, untuk hari Rabu, anak-anak memakai seragam hijau, Kamis seragam batik merah, Jumat seragam pramuka, dan Sabtu seragam olahraga. Tata tertib yang ketiga yaitu anak-anak harus senyum, sapa, salam, sopan. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya anak-anak. Jadi jangan sembarangan ya. 5. Jika anak-anak membawa sepeda harus diparkirkan yang rapi ya. 6. Membawa buku dan alat tulis yang lengkap. 7. Dilarang membawa senjata tajam dan obat-obatan terlarang. 8. Seluruh siswa diwajibkan untuk berpakaian rapi dan sesuai dengan ketentuan, baik yang di sekolah maupun yang di luar sekolah anak-anak. 9. Anak-anak harus hormat kepada bapak ibu guru. Dan yang terakhir, berkata jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Selanjutnya, peraturan yang ada di kelas 1A maupun kelas 1B. Yang pertama, anak-anak harus membawa buku sesuai dengan jadwal dan alat tulis lengkap. 2. Mendengarkan ketika ibu guru sedang menjelaskan pelajaran. 3. Acungkan tangan atau jari telunjuk saat ingin bertanya. 4. Minta izin jika ingin minum atau ke kamar mandi. 5. Jika anak-anak tidak masuk sekolah, harus memberitahu bu guru ya anak-anak ya. 6. Dilarang makan di kelas saat pelajaran berlangsung. 7. Menjaga kebersihan kelas. 8. Laci meja harus bersih dari sampah dan kertas. 9. Ketika anak-anak makan dan minum saat istirahat, harus dengan duduk. 10. Berkata yang baik dan sopan, serta tidak menyakiti teman. 11. Anak-anak tidak boleh merusak dan mencoret-coret tembok, meja, maupun kursi dan fasilitas sekolah. 12. Tidak ramai di kelas. 13. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak akan literasi atau membaca selama 15 menit. 14. Jika anak-anak sakit, anak-anak harus memberitahu bu guru. 15. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam saat masuk. Dan yang terakhir, anak-anak harus bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Anak-anak bersikap disiplin akan menjadikan awal yang baik dan menjadi kebiasaan yang baik pula, sehingga cita-cita anak-anak semua akan tercapai jika anak-anak disiplin dan tanggung jawab. Begitu anak-anak. Nah, itulah 10 tata tertib sekolah
Dan 16 peraturan tata tertib di kelas, terutama di kelas 1. Jadi anak-anak harus melaksanakan dan mentaati tata tertib tersebut. Jika anak-anak melanggar, maka akan mendapat sanksi anak-anak. Nah, meskipun pembelajaran kita dari rumah, tetapi Ibu berharap kalian tetap disiplin. Bangun pagi. Setelah bangun pagi, kalian mandi, sarapan, dan siap untuk belajar. Nah, itu adalah salah satu kunci anak yang hebat, yaitu anak-anak yang selalu disiplin, tertib, dan tanggung jawab. Insya Allah, cita-cita anak-anak semua akan tercapai jika anak-anak disiplin, tanggung jawab, dan taat. Begitu ya anak-anak hebat ya. Untuk hari ini cukup sekian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Berikut adalah video tentang gejala dan pencegahan COVID-19. Selamat menyaksikan. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Virus corona merupakan jenis penyakit yang bisa disebarkan karena hewan. Virus corona dapat menyebar jika seseorang bersentuhan dengan orang yang terinfeksi. Maka dari itu kita tetap harus berhati-hati. Selanjutnya, gejala virus corona. Nah, ada beberapa gejala yang timbul dari virus ini. Antara lain, sakit tenggorokan, sakit kepala, hidung beringus atau pilek ya anak-anak ya. Terus selanjutnya ada bersin, ada juga batuk. Terus gejala yang lain bisa demam, dan yang terakhir adalah kelelahan. Nah, itu tadi adalah gejala virus corona, anak-anak. Kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari kita bersama-sama cegah penyebaran virus corona. Dengan melakukan kegiatan di rumah saja, nikmatilah waktu bersama keluarga. Jika ada kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan di luar rumah, terapkanlah social atau physical distancing. Dengan menjaga jarak saat berinteraksi minimal 1 meter sebagai langkah memutus rantai penyebaran virus corona. Semoga bangsa Indonesia bisa segera keluar dari musibah ini. Ayo Indonesia, kita lawan virus COVID-19. Ayo cegah penyebaran virus, dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19.